Dah. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya berkesempatan banyak yang tanya-tanya spek mobilnya, pernya, dapurnya, awningnya kayak gimana. Nah, sekarang mumpung ada waktu, pengen ngasih tahu ke teman-teman mobil ini Escudo tahun 2001 Suzuki Escudo Nomad. Nggak ada yang spesial dari luar, looknya look standar karena memang saya seneng pengen look standar aja. Cuman ditambah roof rack, tenda roof tent, awning, sama beberapa barang di depan. Ada dua box cukup membantu untuk eh, menyimpan barang karena keterbatasan bagasi di belakang. Ada tempat air untuk cuci-cuci, wudhu, maksudnya air air mentah buat cuci-cuci, wudhu atau untuk keperluan lainnya. Nah sekarang kita lihat beberapa fitur yang biasa saja sebenarnya. Come on. Ya teman-teman, ini awning bikin sendiri. Prosesnya cukup lumayan panjang karena hampir dari 0 sampai 100 bikin sendiri, ngelas sendiri, jahit sendiri, potong sendiri. Pokoknya ini semua sendiri, cuman dibantu istri aja waktu pasangnya, kira-kira begitu. Nah ini terbuat dari bahan taslan anti air, nggak tahu namanya bahan taslannya apa, lupa lagi. Terus rangkanya dibikin double kayak gini biar solid, dikasih lampu, dikasih penopang. Bentar ya, iklan dulu sebentar. Ngapain beli mahal kalau bisa bikin sendiri? Semua prosesnya sudah saya rangkum dalam e-book blueprint DIY Awning 270. Modal materialnya sekitar 1 jutaan, tapi hasilnya tampil keren dan siap dipakai overland maupun camping. Sekarang lagi promo. Dari harga 299.000 jadi cuma 99.000. Saatnya bikin sendiri. Kalau memang sudah lama ingin punya awning 270, ini saatnya bikin sendiri. Klik tombol beli sekarang sebelum promonya selesai. Kalau misalnya turun hujan biar nggak terlalu berat. Nah ini rangka utamanya besi hollow 2x2 cm, tebal 1,4 mm. Dikasih lampu. Ini engselnya lumayan solid karena saya pakai 0,8 mili besinya. Ada 3 baut besar yang menopang ketiga apa namanya ini ya, disebutnya apa ini ya, framenya ada 3, ada 4 frame, 1 2 3 4. Nah untuk awning udah ya segitu cukup, cuman gini-gini aja soalnya nggak ada yang spesial. Cuman awning 270 tapi nggak full ke depan, cuman segini aja mampunya bikinnya dulu karena susah. Tapi nanti saya mau coba bikin lagi yang full ke depan tambah annex biar lebih keren. Oke, ditunggu aja video selanjutnya. Dapur ini kita coba tutup dulu ya. Dari pertama, dapur ini pakai kompor dari Naturhaik 2 tungku. Sekarang udah nggak ada yang jual, udah habis stok kayaknya. Sabar ya teman-teman, nggak lama. Oke, kita mulai dari pintu tertutup. Kita buka dapurnya, dapur estetik katanya. Nah, nggak banyak barang yang bisa disimpan di belakang bagasi ini karena memang cukup kecil. Dari pintu sampai ke kursi cuman ada sekitar mungkin 50 cm. Jadi kenapa saya bawa barang di atas pakai box hitam itu karena memang kita membutuhkan ruang untuk menyimpan barang-barang yang tidak cukup di sini. Kita lihat ini boxnya, lupa lagi ukurannya berapa. Ukuran mungkin 60 kali ya, 60 kali 70. Banyak yang bilang kayak sound system. Kirain bang sound system katanya. Soalnya ada apa? Handle kayak gininya kayak buat sound system kayak gitu. Jadi ini kita pakai slider Happy White. Jadi walaupun berat dia tetap kuat. Kita coba buka ya. Nah ini slide pertama kita baru buka untuk kebutuhan sini, kebutuhan penyimpanan kayak gas,
panci dan lain-lain. Pokoknya di sini lumayan memuat banyak barang. Tapi istri saya pengen yang lebih pendek, entah kenapa, mungkin pengen yang lebih simpel. Nah, di sini juga ada laci yang bisa dibuka, cukup memuat banyak barang juga. Non sih ya? Mangkok, piring, kaca dan lain-lain. Nah, ini slide pertamanya lumayan bisa memuat banyak barang. Slide keduanya ini kompor. Kompor kita tarik. Nah, karena si kompornya panjang, nggak bisa kebuka ke atas, kita bikin lipatan tambahan ke sini. Jadi tinggal dorong ke sini, kita bisa buka kompornya. Ini kompor dari Naturhaik 2 tunggu. Udah nggak ada yang jual, ini kayaknya udah habis stoknya. Ini karena suka geser-geser, belum ada pengunci. Dengan kayu ini kita bisa mengganjalnya. Ada 2 supaya tidak geser-geser. Karena belum sempat benerin ini, waktunya belum ada, jadi sementara diganjal-ganjal kayak gini dulu aja. Jadi seperti ini teman-teman dapurnya. Oh, satu lagi ada tambahan extension untuk penyimpanan gas. Jadi karena gas harus disimpan di sini, saya pakai penyimpanan kayak gini. Jadi gasnya disimpan di sini. Nah, nah untuk barang-barang yang di belakang paling saya bawa toolbox. Toolbox ini segala ada, dari busi, kabel busi, koil dan lain-lain. Pokoknya lengkap di sini buat tambal ban. Ada di sini. Terus paling barang-barang tambahan untuk kayak kursi, meja, air, nyimpan kamera. Oh ya, ini bisa kita nyalain ya lampunya pakai power box DIY juga. Ini segala mobil ini mah segala DIY. Ini power station DIY, lumayan buat sehari 2 hari camping cukup. Cuman akhir-akhir ini baterainya udah ngedrop jadi harus diganti. Next kita upgrade baterainya ya. Buat yang pengen lihat lampunya nyala, kita set up dulu ya. Kayaknya ketinggalan kabelnya. Jadi oleh karena kabelnya ketinggalan, kita tidak bisa melihat ini menyala. Lihat aja di video-video lain ada yang dinyalain, oke? Power stationnya udah nyala. 12,4, lumayan buatan sendiri. Nah, apalagi ya? Oh, banyak yang nanya per. Jadi banyak yang tanya ukuran ban berapa bang, dinaikin berapa senti bang. Oke, sekarang saya jawab ya. Ini untuk ban ukuran 30, ring 16. Jadi kalau banyak yang ngira ini ring 15, enggak, ini ring 16. Kenapa ring 16? Karena waktu beli ring 15 tidak tersedia. Terus karena saya buru-buru pengen dipakai ke road trip ke Bali waktu itu, jadi saya ambil yang 16 aja. Padahal sebenarnya lebih banyak pilihan ban untuk ring 15, tapi nggak apa-apa, cukup. Nah, kalau untuk peninggi, dia diganjal pakai ganjal 5 cm. Ini ganjal 5 cm. Kalau di Bandung itu di Jalan Raja Wali Spring, si Kang Ana yang punyanya. Terus kalau belakang, depan cukup ya, ring 16, ban 30. Nah, untuk belakang profil ban sama, velg sama, cuman di sini pakai shock breaker dari Tough Independent. Terus ganjal per juga. Saya lupa pakai per apa, sebenarnya lebih panjang. Karena ini kalau dia enggak ganjal per sebenarnya sudah panjang. Terus diganjal juga. Kenapa? Karena
Ini beban mobilnya sangat berat kalau enggak diganjel lagi pernya, dia cuman segini. Dalam keadaan normal, jadi kepaksa saya naikin. Jadi pas muatan penuh dia hampir sama dengan jarak yang di depan. Seperti itu kira-kira. Apalagi ya, oh ini tenda ini udah berapa tahun ya? Sekitar hampir 4 tahunan hampir 4 tahun. Ini dari Apsa Outdoor atau Rukrek, lumayan awet. Sebenarnya pengen bikin sendiri, cuman belum keburu waktunya juga. Jadi ini lumayan awet dari Rukrek atau Apsa Outdoor yang ada di Bandung, di daerah Cipadung kalau nggak salah. Pokoknya made in Bandung. Ini ukuran 1,5 kalau nggak salah, buat 2-3 orang cukup. Apalagi ya yang dibahas? Oh, mungkin untuk mesin tidak ada perawatan yang gimana-gimana, nggak kinclong, nggak bersih, tapi yang pasti dia tangguh banget. Soalnya pertama kali beli langsung direstorasi full, dalemannya full, pokoknya jadi baruin semua. Bandung, Bali, Lombok, Bali, Bandung, balik lagi, air radiator tetap tidak berkurang sama sekali, cuman semili 2 mili berkurangnya. Jadi ini walaupun tidak bersih, kelihatan kotor, tapi tangguh, tidak pernah rewel. Ya ini terakhir, dalamnya kayak gimana? Tentu saja seperti mobil biasa, cuman ini dalamnya segala ada. Payung ada, box tas baju ada, tas makanan ada, bantal ada, power box buat anak-anak ngecas ada. Ini lumayan buat ngecas biar pada nggak rewel. Kipas ada. Kalau camping di pantai suka haredang, apa bahasa Indonesianya haredang ya? Gerah. Nah, untuk depannya tidak ada yang spesial seperti ini. Penuh dengan sarang laba-laba karena jarang dipakai. Oke, mungkin semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang nanya-nanya, Kak itu awningnya kayak gimana, Kak itu tendanya beli di mana, Kak itu dapurnya kayak gimana, Kak suspensinya ya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Mobilnya memang look biasa saja, 4x2 belum 4x4, karena untuk keperluan overland aja buat off-road. Terus saya lebih seneng look standar kayak gini. Tinggal dikasih beberapa aksesoris yang mendukung untuk perjalanan jauh seperti roof rack, tenda, awning, dapur dan lain. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga nanti kita bikin video yang baru lagi, kita melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi. Terima kasih, dadah.